Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid Baitur Razzaq, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan keringanan langkah oleh Allah, bisa sholat zuhur berjamaah di awal waktu. Sebab masih banyak orang-orang yang kemudian sholat zuhur di akhir waktu, bahkan kehabisan waktu. Kita bersyukur kepada Allah bahwa ini adalah barokah, rahmat Allah kepada kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebenarnya tema zuhur ini sangat panjang, tapi mungkin pakai episode ya, tentang sholat rawatib beserta problematika. Ini kemarin kami putar di Pondok Jati, perumahan Pondok Jati, Masjid Fathul Huda. Kajian subuh Sabtu durasi 1 jam lebih, itu pun masih kurang waktunya. Para jamaah, ini kita ya 15 menitan lah. Mudah-mudahan panjenengan sabar menunggu dan akan saya acak temanya. Di dalam hidup ini kita pasti ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik, ingin mendapatkan peluang yang baik, usaha yang baik, hidup yang baik, teman yang baik, di tempat yang baik. Kita pun punya cita-cita ingin punya rumah dulu. Di mana yang enak, yang baik kira-kira? Ada yang menghitung mungkin menurut perhitungan macam-macam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, siapa orang yang memelihara 12 rakaat salat sunnah, dalam riwayat yang lain 10 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah yang indah di dalam surga. Siapa yang tidak ingin punya rumah tempat kita kembali? Siapa yang tidak ingin tempatnya itu adalah di surga? Tentu kita ingin rumah yang indah dan tempatnya di dalam surga. Dan kata Rasulullah, man shalla isnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa orang yang memelihara 12 rakaat sehari semalam, ini salat sunnah, maka dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Apa 12 rakaat itu? Arba'an qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla salatil fajr atau qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Jumlahnya 12 rakaat. Itu yang dikenal dengan salat sunnah rawatib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain itu 10 rakaat dari sahabat Ibnu Umar, putra daripada Umar Ibnu Khattab. Hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra raka'atin. Aku, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar itu Abdullah namanya, bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya selalu menjaga, saya selalu mengamalkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaganya, mengamalkannya. Hafiztu, aku memeliharanya juga. Apa itu? 10 rakaat salat sunnah sehari semalam. Rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya wa rak'ataini qabla salatil fajr. Yang tadi sebelum zuhur 4, yang ini 2. 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur.
2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum sholat subuh. 5 kali 2 rakaat, 10 rakaat. Para jamaah, itu disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib muakkad itu, muakkad asal kata akkada yu'akkidu muakkadatan, artinya dikuatkan sisi hukumnya di bawah wajib. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat sunnah ini, sekalipun di waktu yang sangat sibuk. Kalaupun di waktu yang sibuk itu Rasulullah tidak sempat mengerjakannya, dan Rasulullah pasti akan mengqadanya, membayarnya di waktu yang lain. Sampai begitu, Pak. Itu sholat sunnah loh. Kita jangankan urusan sholat sunnah, sholat wajib yang ditinggalkan kemarin-kemarin, ya sudahlah, yang sudah-sudah gitu. Gak pernah qadha. Ya Allah. Ya memang ada 2 pendapat, Pak. Orang meninggalkan sholat fardu berarti kan berdosa. Berdosa. Cara menghilangkan dosa sebagai orang mukmin, ya taubat kepada Allah. Ya Allah, beberapa tahun yang lalu saya meninggalkan sholat fardu, zuhur, kadang isya, kebablasan, subuh, kesiangan, banyak sekali gak sholat fardu. Dosa tenan hidup ini, ya Allah. Hari ini aku tobat, hari ini aku nyesal, hari ini aku mohon ampun, dan mulai hari ini saya akan menjaga sholat 5 waktu. Astagfirullahaladzim. Istighfar kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang pertama, orang yang meninggalkan sholat itu jadi dosa. Bagaimana mengatasi dosa? Taubat kepada Allah, banyak istighfar, tidak perlu qadha. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, ya qadha, pendapat kedua, ya taubat, tetap taubat, tapi kan itu hutang. Hutangnya mesti harus dibayar. Qadha. Apa dalilnya? Siapa yang ketiduran lalu dia bangun melewati waktu sholat, ketika bangun itulah ambil wudhu, lakukan sholat yang tertinggal. Mentang-mentang hari Sabtu, hari Minggu libur kerja, bangunnya jam 8 pagi tidak sholat subuh, begitu bangun ambil wudhu, sholat subuh, diqadha namanya. Dan Nabi bersabda di hadapan para sahabat, wahai para sahabatku, jika di antara kalian punya hutang, lalu engkau sudah punya untuk membayarnya, apa yang akan kau lakukan? Kata Rasulullah. Apa yang akan kau perbuat dengan hutangmu itu? Lalu sahabat menjawab, ya Rasulullah, tentu kami akan membayar hutang itu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, begitupun hutangmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang tidak kau kerjakan, hutang. Zakat yang tidak kau bayarkan, hutang. Masya Allah. Kalau ada orang punya hutang kepada saya, lalu orang itu terlambat, Pak, saya minta maaf, terlambat, tak ada untuk bayarnya. Saya katakan, saya berikan tangguh waktu, kalau sudah punya kau bayar. Ternyata orang itu sampai berlama-lama hanya minta maaf, minta maaf. Tapi kalau saya tidak membebaskannya, dia tetap punya hutang. Jadi kita ini minta ampun ke Allah, ya diampuni, tapi hutang tetap hutang. Makanya yang kedua itu, di samping dia bertobat, tetap mengqadha sholat. Itu pilihan, Pak, pilihan. Saya berteman dengan teman-teman dari Muhammadiyah, dengan Salafi, Wahabi. Saya dari NU, tapi juga saya kan Muhammadi nukar, ya Muhammad NU bertukar-tukar. Jadi dimanapun tempat, karena saya ini tidak identitas. Saya adalah tentara yang berdakwah, dimanapun saya berdakwah. Kalau di tempat itu rawan untuk berbeda, saya terangkan fikih muqarrarnya, bagaimana dalil-dalil kenapa mereka berbeda itu.
Oh, yang berbeda begini ini dalilnya, yang begini ini dalilnya. Ya sudah, gak usah bertengkar. Itu salah memaknai, beda cara memahaminya saja, beda paham saja, dalilnya sama. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga 10 rakaat ini. Sekalipun sibuk, tetap berupaya untuk menunaikannya. Kalau ternyata sama sekali tidak bisa mengerjakannya, Nabi akan mengkogonya. Itu sholat sunnah. Bagaimana kalau sholat wajib? Masya Allah. Sing enak itu Pak, Masya Allah. Orangnya itu ya buka aurat, berbuat macam-macam, tapi jaminannya surga, nggak punya dosa. Ada yang tahu siapa? Orang yang diangkat kalam, diangkat pena oleh Allah. Orang gila. Orang gila itu loh, gak kelamben ya gak isin, gak mangan ya orang laloro, gak sholat gak poso ya gak dosa. Makanya panjenengan nih pengen bebas dosa, ikut pilihan nih. Tapi kan kita diberikan akal sehat oleh Allah untuk digunakan. Apalah taqilun, apalah tubsirun. Gunakan akalmu. Bagaimana engkau gunakan? Dengan berpikir, dengan cerdas untuk memahami, memaknai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah, lalu saya akan singkat. Ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Ada berapa waktu yang dilarang sholat? Ada, pertama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah ba'da subhi wa ba'dal asri. Nabi melarang sholat setelah subuh dan sholat setelah asar. Nabi melarang. Lalu 3 waktu, saat matahari terbit hingga tergelincir, hingga menaik, hatta tartafi'a, matahari saat di tengah-tengah sehingga tergelincir ke barat, dan saat matahari terbenam sampai betul-betul terbenam. Itu 5 waktu yang dilarang sholat. Cuma permasalahannya banyak salah paham. Makanya pemahaman ini harus dikembalikan ke pemahaman para ulama terdahulu. Jangan ngarang pakai otak sendiri. Ada memahamkan sholat yang dilarang itu hukumnya haram. Kebanyakan tidak haram, hanya makruh. Lalu apakah semua sholat? Iya, ada mengatakan semua sholat. Tetapi kalau kita melihat riwayat-riwayat, tidak semua sholat yang dilarang. Bahkan boleh, bahkan wajib, sekalipun itu waktu yang dilarang. Masya Allah. Apa itu? Contoh, dulu saya pernah di kampung saya, di komplek itu, tahun 2000-an, 2002, 2003, kalau ada orang meninggal menjelang asar, lalu orang-orang pulang dari masjid sholat asar, ayo kita nyolatkan jenazah. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau, Pak. Ini kan nggak boleh, haram kita menyolatkan jenazah. Kan tidak ada sholat setelah asar. Begitu Pak alasannya. Waduh, hanya berapa orang yang dapat saya pengaruhi untuk sholat jenazah? Lama, butuh waktu. Saya jelaskan dari pelan-pelan. Waktu larangan sholat itu ada pengecualiannya apa? Sholat yang ada sebab itu boleh. Sebab meninggal dunia, sekalipun di waktu yang larang, sholatlah. Apalagi di Saudi Arabia, di Mekah itu tidak ada waktu larangan sholat. Saya pernah berjumpa, tidak saya sebutkan namanya, seorang ustadz dari Muhammadiyah. Saya pernah jadi santrinya, beliau memberikan kajiannya. Beliau bercerita, saya waktu di Mekah itu kok setiap waktu sholat jenazah di situ. Nggak lihat waktu, habis isya, habis maghrib, habis subuh, habis asar, sholat jenazah. Itu kan nggak boleh, dia bilang begitu. Kan waktu dilarang, habis asar, habis subuh. Saya pelan-pelan setelah majelis selesai, Pak Ustadz, mohon maaf, saya akan menyampaikan. Tadi Ustadz bilang sholat jenazah habis asar, habis subuh nggak boleh. Ustadz punya kitab Sunan At-Tirmidzi Abu Dawud, saya punya segini, kalau boleh Ustadz baca.
Kenapa? Di situ ada. Termasuk apalagi di Mekah. Di Mekah itu 24 jam tidak ada larangan sholat. Itu di Mekah, khusus kota Mekah, tidak ada waktu larangan sholat. Nah para jamaah, sampai Nabi itu mengkodoknya itu di waktu yang dilarang pun mengkodok. Bayangkan ini, selesai sholat asar berjamaah, waktunya kurang 3 menit. Selesai sholat asar berjamaah, Nabi berdiri lagi sholat 2 rakaat. Lalu sahabat itu di belakang Nabi penasaran, loh katanya kemarin dalam majelis tidak ada sholat setelah asar, setelah subuh. Beliau sendiri kok sholat setelah asar, sholat apa ini? Ini ada hadisnya, sengaja saya lapalnya saja supaya menyingkat waktu. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, sholat apa yang kau kerjakan ini? Bukankah ini waktu yang dilarang? Kata Nabi, sholat yang saya kerjakan ini adalah 2 rakaat ba'diyah duhur. 2 rakaat ba'diyah duhur yang belum dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi habis sholat zuhur tadi gini, diundang suatu kaum, ya Rasulullah, mari kemari engkau datang ke suku Bani Qais. Di sana ada seorang hamba Allah yang ingin mendapatkan pencerahan. Ada yang mau masuk Islam. Lalu Nabi berangkat memberikan nasihat sampai masuk waktu asar. Selesai Nabi ke masjid, sudah azan asar. Dan Nabi ini tidak ingin menunggu sahabat sudah duduk begini, ayo qomat wae qomat. Maka sholat asar berjamaah. Habis sholat asar selesai, Nabi berdiri lagi 2 rakaat. Kata Nabi, yang 2 rakaat ini ba'diyah zuhur yang belum sempat saya kerjakan. Lalu ada riwayat yang lain, Nabi menjawab, 2 rakaat yang aku kerjakan barusan ini setelah asar adalah qobliyah asar yang belum saya kerjakan. Maka disinilah ulama kontemporer, bahkan isyaratnya sejak Imam Asy-Syafi'i itu ada. Jangan-jangan qobliyah asar tersebut bukan rawatib ghair muakkad, jangan-jangan muakkad, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqadha salatnya. Itu kan Nabi. Itu kan khusus Nabi, kan Nabi. Kita kan bukan Nabi. Orang sama begitu kan? Baiklah, Nabi itu dijamin masuk surga. Itu kan Nabi, kita dijamin masuk neraka. Hati-hati, itu kan Nabi. Nabi pantas masuk surga. Kita kan bukan Nabi, pantas masuk enggak enak terusannya. Nabi diutus itu pencerahan, bisa diamalkan oleh umat karena Nabi adalah sebagai teladan, uswah. Oke, sekarang yang bukan Nabi, sahabat. Seorang sahabat yang namanya Sauban dari Bani Qais, dia datang di waktu subuh, lalu muadzin sudah qomat. Ikutlah sahabat ini sholat subuh berjamaah. Usai sholat subuh, sahabat ini berdiri lagi 2 rakaat. Nabi tanya, as-salatani ma'an, bukankah engkau tadi sholat bersama aku? Benar ya Rasulullah. Apakah engkau akan menambah subuh 2 rakaat menjadi 4 rakaat? Apaan ya Rasulullah, tadi kami masuk ke masjid, sholat subuh sudah dimulai, aku belum melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Yang aku kerjakan ini barusan setelah subuh, 2 rakaat ini adalah qobliyah subuh yang belum saya tunaikan. Fasakata Rasulullah, lalu Nabi diam. Diamnya Rasulullah disebut takririyah, persetujuan Nabi. Tapi justru ada riwayat yang lain, Nabi menjawab, fala izan, kalau begitu aku izinkan, tidak mengapa. Itu di waktu yang dilarang. Jadi sholat yang ada sebab, sholat jenazah, sholat rawatib itu boleh di waktu yang dilarang sekalipun. Sholat yang sebab itu sebab masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Datang ke masjid jam 5 sore, kan menjelang maghrib toh. Jam 5 sore kan setelah asar kan, berarti waktu yang dilarang. Tapi sholat yang ada sebab-sebab masuk masjid, sholat 2 rakaat itu dibolehkan. Padahal itu waktu yang dilarang. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, cukup kiranya waktunya. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Tidak ada, cukup.
Barakallahu lana wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.